Selamat siang pemirsa, perhelatan pemilu 2024 akan segera dimulai. Perlu antisipasi dari segala lini agar pemilu ini dapat berjalan dengan kondusif. Ternyata pemirsa berdasarkan dengan data Provinsi Lampung ini masuk kategori rawan sedang berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP 2024. Sinergi antar sektor ini diperlukan demi pemilu yang aman dan juga kondusif. Inilah bedah tajuk Lampung Pos edisi Selasa 27 Juni 2023 dengan tema antisipasi kecurangan pemilu bersama saya Karisma Kristi. Dan sudah hadir di studio Metro TV Lampung, Kadif Digital Lampung Pos Sri Agustina. Kita akan mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang hits di sejumlah platform media Lampung Pos Group kali ini. Namun sebelum kita lanjutkan tajuk pada hari ini pemirsa, mari kita lihat video editorial berikut ini. Antisipasi kecurangan pemilu. Perhelatan pemilu 2024 segera dimulai. Tabuh tahapan awal itu bermula dari Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Secara regulasi, dasar hukum pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif 2024 masih sama dengan pemilu 2019, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Hanya saja, konsekuensi adanya undang-undang daerah otonomi baru, yaitu pemekaran dan bertambahnya 4 provinsi baru di Papua sehingga menjadi 38 provinsi se-Indonesia. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum untuk mengatur penyelenggaraan pemilu di provinsi baru. Sementara pilkada masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Maka perlu antisipasi dari segala lini agar pemilu berjalan kondusif. Provinsi Lampung masuk kategori rawan sedang berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP serentak 2024. Pada kategori sedang, Lampung berada di urutan kedua dengan skor IKP 64,61. Selain itu, peringkat 10 kerawanan tertinggi berdasarkan dimensi. Konstruksi IKP terdiri atas 4 dimensi, yakni konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Kemudian, IKP disusun berdasarkan 12 subdimensi dan 61 indikator. Pada kategori rawan tinggi, Bandar Lampung berada di peringkat ke-33 dengan skor IKP 62,90 dan Lampung Tengah pada urutan 58 dengan skor IKP 54,65. Maka, KPU Lampung sebagai lembaga penyelenggara pemilu perlu melakukan antisipasi terhadap indeks kerawanan tersebut. Hal itu agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik, damai, dan kondusif dengan semangat pemilu sebagai integrasi bangsa. Bandar Lampung masuk kategori rawan tinggi sebab berstatus ibu kota provinsi dan barometer politik di Lampung sehingga dinamika politiknya berimbas kepada indeks kerawanan yang tinggi. Maka KPU Bandar Lampung berkoordinasi dengan stakeholder terkait, khususnya TNI dan Polri serta Kejaksaan. Tujuannya memetakan potensi kerawanan selama tahapan pemilu, terutama pada masa kampanye dan pemungutan suara. Publik mengapresiasi apa yang telah dilakukan jajaran pengawas dan penyelenggara pemilu 2024, termasuk dengan Polda Lampung. Semua instansi itu menggelar pertemuan itu guna membangun sinergi dan komitmen bersama dalam menjaga kondusivitas perhelatan pesta demokrasi. Harapannya, pemilu 2024 bisa berjalan kondusif. Perlu ditekankan sangat penting pada pemilu kali ini, dengan merefleksi dari pemilu-pemilu yang telah digelar pada periode pelaksanaan sebelumnya, bahwa residu pemilu yang digelar di 2014 dan 2019 masih terasa sampai sekarang, yaitu adanya dampak polarisasi atau pembelahan di tengah masyarakat akibat dukungan pada pemilu lalu tak dapat dihindari. Ditambah lagi dengan maraknya berbagai potensi pelanggaran dan kecurangan untuk mencapai ambisi kekuasaan dengan menghalalkan segala macam cara, maka akan berdampak terhadap tidak berkualitasnya proses dan hasil pemilu.
Jika hal itu terus dibiarkan berulang, maka akan menimbulkan berbagai dampak sosial, kondusivitas, konflik, dan berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa. Padahal, pemilu kerap disebut sebagai pesta demokrasi. Layaknya sebuah pesta, pemilu idealnya berlangsung dalam suasana kebahagiaan, kegembiraan, kenyamanan, kekerabatan, dan persaudaraan. Sehingga dalam kontestasi pemilu, pilihan dan dukungan boleh beda, namun harmonisasi harus senantiasa terjaga dan terawat dengan baik. Jika kita renungkan, pemilu adalah sarana integrasi bangsa, karena dengan sistem multi partai politik meniscayakan adanya perbedaan, termasuk berbedanya aspirasi dukungan, meniscayakan beragamnya harapan perubahan. Fakta tersebut seyogianya dipandang sebagai medium untuk menyatukan semua pemikiran dan kontribusi terbaik anak bangsa. Dengan demikian, pemilu bukan sekedar merebut kekuasaan, namun dimaknai dan dibangun paradigma sebagai musyawarah akbar masyarakat Indonesia untuk memilih kepemimpinan nasional dan wakil rakyat yang diharapkan memberi kontribusi terbaik dan kepedulian yang nyata kepada rakyat. Baik Mbak Cici, mungkin bisa Anda jelaskan Mbak terkait sorotan dalam tajuk Lembung Pos kali ini. Ya, ini tajuk kali menyorotin tentang pemilu ya. Memang mesin kita sudah mulai memasuki pemilu di 2024, tahapan sudah kita lalui dan yang patut diantisipasi adalah tentang kerawanan atau kecurangan. Ya. Karena kita belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, setiap ada pesta demokrasi pasti ada gesekan. Pasti ada hal-hal yang tidak semua pihak menerimanya dengan baik ya. Tentunya saja karena ini ada harapan-harapan dari masyarakat atau kelompok yang menginginkan mereka memenangkan di pesta demokrasi tersebut. Ini kemudian yang menjadi sorotan bahwa KPU sendiri ya, Bawaslu itu sudah mendeteksi di Lampung bahkan di seluruh provinsi ya. Untuk tahun 2024 ini memang ada 34 provinsi ya yang akan mengikuti pemilu, tapi di 2024 mendatang yaitu 2019 ya, ada tambahan lagi 4 provinsi itu di Papua. Jadi ada 38 provinsi yang siap melaksanakan pemilu di 2024. Pemilu kali ini agak unik ya sebenarnya karena selain pemilihan presiden, pemilihan legislatif di tingkat pusat maupun di daerah dan kabupaten ya, ini juga dibarengi dengan serentak ya. Jadi kerawanan makin tinggi jika tidak diantisipasi dari saat ini sedini mungkin. Dan Bawaslu menyebutkan Lampung termasuk dalam kategori kerawanan sedang. Artinya meskipun kondisinya bisa berjalan, antisipasi untuk mengatasi kerawanan-kerawanan atau hal-hal yang terkait dengan pelanggaran pemilu dan lainnya itu harus diatasi dengan segera. Menurut Anda sebenarnya seperti apa kecurangan dan juga gesekan yang Anda maksud tadi, Mbak Cici? Ya. Kecurangan misalnya mulai dari mata pemilih ya, data pemilih. Nah, ini terjadi banyak sekali tumpang tindih. Kemudian juga overlapping ya, misalnya si A dia domisili di Kabupaten A, tapi ternyata dia berpindah ke provinsi lain atau kabupaten lain yang ternyata juga terdata gitu. Jadi ini double. Nah ini juga yang memungkinkan adanya penggelembungan suara itu. Baik, terima kasih Mbak Cici. Kita akan lanjutkan lagi Mbak Cici terkait dengan antisipasi kecurangan pemilu. Ini sangat menarik, namun kita jeda dulu Mbak Cici. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda jangan kemana-mana. Usai jeda pariwara, bedah tajuk Lampung Pos akan segera kembali.